Oke Kak, jadi di video aku kali ini aku bakal menjelaskan sedikit cara menjual aksesoris dan gimana sih cara menghitungnya, mengambil keuntungan dari setiap per itemnya. Simak video selengkapnya Kak. Gaspol. Oke Kak, jadi di video ini aku bakal menjelaskan sedikit barang apakah yang cepat laku setiap harinya dan pantaskah barang tersebut kita stok di counter kita. Sekarang aku bakal menentukan barang apakah yang cepat laku dan barang apakah yang lama laku. Terus gimana sih cara mengambil keuntungannya tersebut? Yang pertama kita harus tahu modal dasarnya terlebih dahulu. Kalau sudah tahu harga dasar, mungkin bisa kita naikkan sedikit berapa persen harga yang kita jual. Nah, jadi pada dasarnya yang kita ketahui itu ada dua jenis setiap aksesoris kayak semuanya itu. Yang pertama itu ada barang yang cepat laku, yang kedua ada barang yang lama laku. Sebenarnya dua-dua itu boleh kita stok, tinggal modal lagi yang kita tentukan Kak ya. Nah, barang yang cepat laku itu contohnya kabel data, handset, batok charger. Nah, mungkin 3 item itu wajib kita stok di counter kita. Jadi dari 3 item itu sangat wajib sekali kita stok di counter kita kayak karena kenapa? Nah, kemarin banyak yang ada juga yang counter-counter pemula bertanya kepada saya, "Bang, kabel data itu harus wajib Bang ya? Kayak kabel data, handset, terus adapter charger." Nah, kalau di counter aku itu wajib di stok, soalnya itu produk yang terlaris. Nah, cara mengambil keuntungannya gimana Bang? Kalau mengambil keuntungannya, contoh aku ini ada kabel data Vivan seri CSM 100. Nah, cara mengambil keuntungannya itu, ini modalnya per piece-nya 13.500. Jadi aku jualnya di sini ecernya 20.000. 20.000 berarti kita untungnya 6.500. Nggak apa-apa kita ngambil keuntungan sedikit karena ini laris manis. Terus bagaimana dengan aksesoris yang lain Kak, cara menghitung keuntungannya? Nah, sekarang kita lanjut ke handset terlebih dahulu. Di sini aku ada handset tipe Vigen, produk Vigen. Ini ada tipe Vape 116. Ini modal awalnya, ini aku belinya per pak, satu pak tuh isi 20 piece, 20 piece satu paknya. Harga satu paknya 240.000. Nah, kita mengambil keuntungan itu kita harus tahu modal dasar terlebih dahulu. Ini 240 isi 20 piece, kita bagi 20, 240, kita bagi 20, itu satu piece-nya sekitaran 12.000. Nah, di sini aku jualnya 20.000 juga. Kalau laku satu itu keuntungannya 8.000 rupiah. Lumayan Kak, satu ini untungnya 8.000 rupiah, itu baru satu jenis handset aja Kak ya. Kalau sampai 5 laku dalam satu hari, wah dahsyat, mantap, gaspol. 2 item itu dulu. Mungkin yang ketiganya itu kayak contoh adapter charger, kayak yang modal-modal kisaran 10.000 atau kurang lebih lah, kisaran segitu Kak. Itu jenis robot tipe RTK 4 nggak salah. RTK 4. Contohnya seperti ini. Ini walaupun ampernya kecil tapi laris banget di toko. Jadi kakak wajib stok, wajib banget. Adapter charger, handset sama kabel data wajib banget di stok. Gak apa-apa kita mengambil keuntungan kecil, yang penting setiap harinya laku. Untungnya kecil. Kalau habis 5 piece satu item kayak ini misalnya 5 piece kita habis dalam satu hari, itu keuntungannya lumayan luar biasa. Jadi ketiga item itu wajib banget kakak stok di counter-counternya Kak ya. Udah berapa kali nih aku bilang wajib banget di stok. Jadi jangan lupa di stok jenis aksesoris itu di counter kita. Oke? Pokoknya itu aku jamin pasti bakal laku setiap hari. Terus jadi bagaimana Kak cara mengambil keuntungan barang yang lama laku atau yang lama jalan, yang terpendam lama di counter-counter? Oke, aku jawab. Cara mengambil keuntungannya itu sangat simple. Aku mengambil contoh 3 item aja Kak ya. Contohnya seperti ini. Power bank, handset bluetooth yang branded sedikit kayak robot. Nah, itu boleh sih di stok, boleh juga, tapi nggak usah terlalu banyak, terutama untuk yang pemula.
Karena ngapa? Karena itu barangnya lama banget jalan. Mungkin dalam 1 bulan itu lakunya 1 piece atau 2 piece dalam 1 bulan. Bayangkan kalau modalnya itu besar, kalau modalnya itu besar terus lama jalan, ya yang pastinya modal kita terpendam di situ, Pak. Yang satu kita rugi waktu, yang kedua kita rugi putaran. Nah, misalnya kita mengambil, aku ada contoh powerbank robot tipe RT180. Ini modalnya kalau nggak salah 110.000, nggak salah modalnya. Ini cara aku mengambil keuntungannya. Ya gitu, balik-balik yang pertama tadi. Kalau untuk mengambil keuntungan kita harus tahu modal dasar terlebih dahulu. Ini modalnya 110.000. Di sini aku kasih harga 160 untuk satu itemnya. Soalnya pasaran di sini nggak salah aku 170 atau sama harganya sama kayak saya, 160.000 satu itemnya. Mengapa untungnya sampai sebesar itu, Kak? Nah, yang pertama ya yang tadi itu. Ini barangnya lama banget laku, dalam 1 bulan mungkin ada laku atau enggak. Kalau enggak kita promosi nggak bakal laku barang ini. Susah banget laku, Kak. Soalnya counter-counter besar kan juga udah banyak, yang grosiran juga udah banyak. Jadi kita nyetok ini secukupnya aja, 1, 2 mungkin udah cukup untuk nyetok barang-barangnya seperti ini. Terus lanjut lagi ke handset robot yang kayak gini. Ini tipe Spirit N10. Ini sebenarnya produknya bagus banget, robot-robot, Kak ya. Tapi kalau produk bagus selama jalan ya untuk apa? Bagusnya kita nyetok yang cepat jalan aja. Nggak apa-apa kita stok agak banyak, tapi kita simpan di etalase kita. Mungkin untuk stok cadangan bisa dijadikan seperti itu. Ini contohnya handset robot tipe Spirit N10. Ini kalau nggak salah modalnya berapa ya, lupa aku, sekitar 98.000. Di sini aku jualnya 150.000. Tipe ini 150.000. Jadi kembali lagi seperti itu, Kak. Kita mengambil keuntungannya. Berarti kalau ini laku, kayak powerbank ini laku, ini modalnya 110, kita jual 150. Jadi keuntungannya 40.000. Keuntungannya 40.000. Bersih 40.000. Tapi ya itu lama, kita nggak tahu kan kapan laku ini. Kalau nggak kita promosi atau kita posting ke FJB, ini lama laku. Jadi nggak perlu kakak stok. Satu lagi kayak anti gores atau silikon HP, case HP, itu sebaiknya kalau untuk counter pemula nggak perlu di stok, nggak usah di stok, Kak. Soalnya kenapa? Ya itu lama banget jalannya, itu lama juga. Yang ke satu lama jalan, yang kedua kalau kita mau main case HP beneran, kita harus modalnya yang besar juga. Soalnya kenapa? Tipe HP udah banyak banget yang keluar. Mungkin dalam 1 bulan itu bisa 2 unit atau 3 unit yang keluar HP. Nah, jadi itu banyak sekali wajib kita stok untuk case HP. Kayak anti crack, softcase yang lain kayak black matte. Nah itu nggak mungkin kan kalau kita stok yang model-model gitu semua. Mungkin konsumen yang lain mau ngambil tampilan yang seperti kayak ada mandik-mandiknya gitu, terus ada boneka-boneka. Nah, itu kan perlu modal yang besar juga, Kak, untuk nyetok-nyetok yang seperti itu. Terutama di modal. Yang kedua, unit AP itu sudah banyak. Jadi nggak perlu kakak nyetok yang itu. Bagusnya seperti ini kalau saran aku. Misalnya contoh, ada konsumen yang nanya, "Bang, ada case nggak yang bagus, yang gambar-gambar, yang ada gambar lah atau motif-motif gitu kan?" Kakak bilang aja, ada, tapi nggak usah ready stock di counter. Jadi kakak mainnya sistem online. Kakak ambil DP-nya terlebih dahulu dari konsumen tersebut, terus kakak pesan di toko-toko terdekat atau di online bisa juga. Kakak pesan seperti itu. Jadi nggak usah ready-kan stok di counter kayak anti gores. Nah, anti gores kan juga seperti itu, itemnya sudah banyak. Jadi wajib kita banyak nyetok di counter, terutama modal juga harus banyak juga. Nah kira-kira seperti itu, Kak ya. Jadi daripada nyetok mubazir seperti itu, modal besar, mending kita stok voucher.
atau aksesoris kayak kabel data, itu kan lebih cepat lakunya. Oke Kak, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya cara mengambil keuntungannya tersebut. Jadi kalau untuk barang yang cepat laku nggak apa-apa ngambil keuntungan yang kecil, yang penting barangnya keluar dari tempat kita dan kita bisa beli kembali dan modalnya bisa kita dan keuntungannya bisa kita putar-putar. Nah seperti itu kira-kira Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel RDS. Salam RDS.